Bagi seorang anak, keluarga adalah fondasi utama yang membentuk karakter, moral, dan rasa aman. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pelabuhan emosional pertama, tempat mereka belajar mencintai, bersosialisasi, dan menemukan dukungan tanpa syarat untuk melangkah ke dunia. Kehadiran orang tua dan saudara memberikan kepastian langkah bahwa mereka selalu memiliki tempat untuk kembali pulang. Dinamika hubungan akan terus berubah, dari mulai masa ketergantungan hingga masa di mana anak mulai mencari kebebasan dan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Ibrahim Jabar Aufar Permadi dari SMP ITA Rahma Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat resensi dari buku yang berjudul Naluri dan Nalari. Buku ini ditulis oleh Hasif Palajati sebanyak 116 halaman dan diterbitkan oleh PT Mizan Bunaya Kreativa pada tahun 2005. Kenapa saya memilih buku ini untuk diresensikan? Dilihat dari judulnya saja sudah menarik perhatian saya. Naluri dan Nalari. Unik ya teman-teman. Mari kita bahas isinya. Buku ini mengisahkan tentang dua anak yang bernama Naluri dan Nalari. Mereka adalah saudara kandung. Tapi meskipun namanya hampir sama, karakter mereka sangat bertolak belakang. Naluri adalah anak yang baik, rajin, dan sangat sayang kepada ibunya. Sedangkan Nalari adalah anak yang kasar dan sangat benci sama ibunya. Ibu Naluri dan Nalari terkena penyakit kaki gajah. Oleh sebab itulah, Nalari sangat membenci ibunya. Ia merasa malu dan menganggap penyakit ibunya adalah penyakit kutukan. Selain bersikap kasar kepada ibunya, Nalari juga bersikap tidak baik kepada Naluri. Dimulai dari hilangnya buku PR milik Naluri yang sengaja disembunyikan oleh Nalari, kemudian berlanjut dengan hilangnya sepatu milik Naluri. Semua itu karena perbuatan Nalari yang merasa iri dengan kepintaran Naluri. Sampai suatu saat ia bertemu dengan Bang Korja, seorang preman yang memberinya pekerjaan yang sangat berbahaya. Nalari harus mengantarkan barang kepada seseorang. Barang itu sangat dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jika Nalari melanggarnya, maka Bang Korja akan sangat marah, bahkan akan mengancam membunuhnya. Hingga suatu hari ketika ia mengantarkan barang tersebut, yang ia kira pembeli ternyata adalah polisi. Ia baru sadar kalau barang yang selama ini ia antar adalah barang haram. Untung saja Pak Iskandar datang untuk menolong, sehingga Nalari tidak jadi dipenjara. Akhirnya Nalari sadar dan menyesali perbuatannya. Novel ini direkomendasikan bagi anak-anak hingga remaja. Isi cerita sangat menarik. Alur yang digunakan adalah alur maju, sehingga pembaca mudah memahami isi cerita. Kelebihan novel ini terlihat dari penggunaan bahasa yang sederhana dan jumlah halaman yang tidak tebal, sehingga membuat pembaca tidak cepat bosan. Kekurangannya adalah pada gambar ilustrasi, yaitu pada beberapa bab sama dan tidak menggambarkan identitas tiap bab, sehingga menimbulkan sedikit kebingungan dan ekspektasi yang keliru pada awal membaca bab tersebut. Secara keseluruhan, novel ini bukan hanya mengajarkan kita pentingnya menghormati orang tua, tapi juga menjaga adab kepada teman yang sebaya. Alur cerita, tokoh, hingga penokohan yang dibangun seakan membuat pembaca ikut merasakan apa yang ada di dalam cerita. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin belajar pengendalian diri, menjaga lisan, menghindari berkata kasar, dan sikap saat menghadapi masalah. Teman-teman, demikian resensi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengalaman dan wawasan kita semua. Semoga kalian penasaran juga dan ingin membaca buku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.